Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa terhindar dari bala dan musibah. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, atau Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Nah, itu doa agar kita dihindarkan dari bala. Bala itu bisa berupa bencana alam, bisa berupa rumah kita kemalingan, bisa berupa kita ditipu orang, bisa berupa kita dikhianati, bisa berubah kita itu dihipnotis orang. Nah, kita doa ini ya supaya kita terhindar dari bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Semoga kita terlindung dari bala dan musibah yang menimpa kita ya. Saya selalu teman-teman semuanya yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau niat sholat itu nggak pakai usolli atau hanya pakai bahasa Indonesia aja, boleh nggak sih? Oke, teman-teman, yang namanya niat itu boleh kok pakai bahasa Indonesia. Niat puasa pakai bahasa Indonesia, niat tayamum, niat mandi junub, niat udhu, niat sholat, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sengaja aku misalnya berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat wajib atasku karena Allah ta'ala. Boleh. Dan aku selalu spill doa itu, niat itu pakai bahasa Indonesia biar teman-teman semangat dan bisa mengerjakan. Aku mengkhawatirkan kalau aku jelaskan pakai bahasa Arab malah bingung, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Tapi mungkin suatu masa aku akan pakai bahasa Arab ya, tapi jangan lupa tetap diamalkan ya. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat wudhu itu kita kerjakan sebelum sholat wajib kah? Oke, teman-teman, kunut sholat wudhu itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam, ketika kita baru habis ngambil wudhu. Kalau dikerjakan sebelum sholat fardu yang ibu ini sampaikan, boleh. Tapi tidak hanya itu, boleh aja setelah sholat duha, sebelum sholat duha, setelah tahajud, sebelum tahajud, sebelum sholat subuh, dan jam 2 siang, jam 3 siang, bebas. Jadi misalnya jam 2 siang kita bingung nih mau ngapain. Kita ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Nah, itulah sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu bisa dilakukan selagi kita masih ada wudhu. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga?" Bilal mengatakan, "Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu setiap 2 rakaat sebelum mengambil wudhu." So, semangat ya teman-teman untuk melakukan sholat wudhunya. Neologi di sini, like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat subuh nggak pakai kunut, sholatnya sah nggak sih? Oke, teman-teman jangan skip video ini. Aku jelasin tentang kunut ya. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i tapi tidak oleh Imam Hanafi. So, kalau teman-teman kunut, hasan, bagus. Tidak kunut juga hasan, bagus. Tapi kalau teman-teman udah pakai kunut dalam kehidupan sehari-hari, kalau lupa kunut, teman-teman disunahkan sujud sahwi bagi yang udah terbiasa kunut. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadil, sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau terlupa. Jadi wabil khusus untuk teman-teman yang udah terbiasa kunut, sangat dianjurkan sujud sahwi kalau lupa kunut. Tetapi kalau teman-teman tidak tim kunut, maka teman-teman tidak perlu sujud sahwi karena teman-teman bukan ikut madhab yang kunut. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut itu sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi yang tidak menganjurkan kunut. Saat
itu Imam Syafi'i tidak pakai kunut, lalu bertanyalah sahabat, "Ya Syafi'i, kenapa engkau tidak pakai kunut sementara engkau menganjurkan kami kunut?" Apa kata Imam Syafi'i? "Kita ini sedang sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi yang tidak menganjurkan kunut. Aku menghargai pendapat mereka." Intinya apa? Kita saling menghargai aja. Kalau yang kunut ya silahkan kunut, kalau nggak kunut ya tidak usah kunut. Tetapi walaupun teman-teman kunut, kalau imamnya nggak kunut, jangan kunut, ikut imam. Kalau teman-teman nggak kunut, imamnya kunut, tetap kunut. Karena ikut imam itu jauh lebih baik. Sementara kalau sholat sendiri itu dikembalikan kepada kondisi kita mau ikut madhab yang mana. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau wudhunya habis asar, boleh nggak sih melakukan sholat sunat wudhu setelah asar? Oke, teman-teman, seperti yang sering aku sampaikan, ada 3 jadwal dilarang atau tidak dianjurkan untuk sholat. Yang pertama adalah habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, sebelum azan zuhur saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Yang ketiga, lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. So, kalau bisa jangan melakukan sholat apapun lepas waktu asar ya, termasuk sholat sunat wudu. Oke, semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.